Air adalah sebuah kebutuhan yang mendasar, kebutuhan yang vital, kebutuhan yang terutama menurut saya. Bukan saja dibutuhkan kita manusia, tetapi semua ciptaan Tuhan yang ada di bumi ini sangat membutuhkan air. Tanpa air, jelas manusia tidak bisa hidup. Tetapi binatang, tumbuh-tumbuhan, semua tidak akan juga bisa hidup tanpa air. Bisa bayangkan itu? Wow, saya rasanya nggak bisa hidup tanpa nggak ada air. Karena saya ini suka minum, jelas kita. Ya, tetapi saya juga suka memakai air dalam kebutuhan yang banyak. Entah itu untuk mencuci tangan, mencuci kaki, mencuci piring, mencuci alat-alat dapur, membersihkan kamar, ngepel, semua butuh air. Jadi ibu-ibu ya pasti paham banget kenapa sih ibu-ibu. Karena emang ibu-ibu yang bekerja di rumah tangganya pasti tahu banget air adalah kebutuhan yang sangat dan sangat terutama. Sangat buat saya. Sebuah kisah yang cerita kebutuhan air, keperluan air di dalam hidup. Ini saya teringat akan kisah seorang raja. Kisah kehidupan bangsa Israel. Waktu itu bangsa Israel diperintah oleh Raja Ahab yang jahat. Ingat ya bagaimana Raja Ahab ini punya istri yang bernama Isabel. Wah, itu sangat jahat dan berkuasa. Sehingga waktu itu dia menguasai negeri Moab. Raja Moab itu harus memberikan korban atau persembahan kepada Raja Ahab. Raja Israel itu 100.000 domba dan 100.000 wol setiap tahunnya. Tapi kemudian pada waktu Raja Ahab meninggal dan digantikan oleh Raja Yoram, ya Raja Moab ini memberontak. Tidak lagi mau memberikan upeti kepada orang-orang bangsa Israel. Nah, waktu itu kerajaan Israel terpecah menjadi dua. Ya, kerajaan Israel dan kerajaan Yehuda. Nah, kerajaan Israel ini pada waktu Raja Yoram ini tahu bahwa Raja Moab tidak memberikan upeti, dia ingin menghancurkan Raja Moab. Kemudian dia berpikir meminta bantuan Raja Yehuda yang waktu itu dikuasai atau diperintah oleh Raja Yosafat. Kemudian terjadilah komunikasi dan sebuah kerjasama kalau Raja Yosafat akan siap membantu Raja Yoram. Dan mereka sertakan juga Raja Edom. Jadi ada 3 kerajaan, Raja Israel yang itu waktu saat itu adalah Raja Yoram, Raja Yehuda yang diperintah oleh Yosafat, dan Raja Edom. 3 raja berperang memerangi Raja Moab. Akhirnya mereka berangkat dengan tentara-tentara yang begitu banyak. Persiapan perang yang sudah mereka bawa ya tentunya senjata, perbekalan dan sebagainya, mereka sudah jalan dan melakukan perjalanan ke padang gurun untuk menyerang negeri Raja Moab. Tapi apa yang terjadi setelah mereka berkeliling 7 hari dalam perjalanan, mereka akhirnya sadar kalau mereka kekurangan atau kehabisan air. Persediaan air mereka habis. 2 Raja-Raja 3 ayat 9 dalam terjemahan bahasa Indonesia modern berkata begini. Maka berangkatlah Raja Yoram bersama Raja Yehuda dan Raja Edom. Setelah mengadakan perjalanan selama 7 hari, mereka kehabisan air. Sehingga pasukan mereka dan hewan pengangkut barang mereka tidak dapat minum. Anda bisa bayangkan bagaimana pasukan mereka tidak bisa berjalan, tidak lagi bisa apalagi berperang. Karena persediaan air habis. Air sangat dibutuhkan. Apalagi oleh tentara yang mau berperang di padang pasir. Air menjadi kebutuhan yang sangat mutlak. Tapi apa yang terjadi? Persediaan air yang dibawa mereka telah habis.
Walaupun tentara banyak, tentara yang punya keterampilan yang luar biasa, alat-alat perang yang canggih, perlengkapan yang sangat memadai, ya. Tetapi kalau sebuah pasukan tanpa air, apa yang mereka bisa buat? Apa yang bisa dibuat oleh pasukan yang tidak mempunyai air? Saya pikir apapun yang mereka punya, persenjataan, perlengkapan perang, kuda-kuda tentara yang hebat, pasukan yang pandai berperang. Tetapi kalau persediaan air habis, semuanya menjadi sia-sia. Mereka akan mati, mereka akan kalah karena tidak ada persediaan air. Mungkin kita punya banyak dalam hidup ini. Misalnya saja kita punya kendaraan, baik itu motor ataupun mobil. Kita punya rumah, kita punya usaha, kita punya toko, ya, atau kita punya uang, kita punya banyak hal dalam hidup. Tapi seringkali saya dapati orang-orang yang berkecukupan bahkan berkelimpahan, kelimpahan bukan saja harta tapi juga kelimpahan kuasa mungkin, ya. Mereka rasanya memerlukan sesuatu yang mereka belum punya. Apa itu? Mereka membutuhkan yang namanya ketenangan atau kedamaian, kebahagiaan dalam hati. Kenapa? Karena saya dapati begitu banyak orang-orang kaya, tapi ternyata mereka mengalami yang namanya kehausan dalam jiwa mereka. Untuk memuaskan jiwa mereka yang dahaga, mereka mencari lewat mungkin minuman-minuman keras. Mereka mencari obat-obatan terlarang. Mereka mencari kepuasan mungkin di dalam pelukan wanita-wanita yang bergonta-ganti. Mereka mencari mungkin di dalam kekuasaan mereka, di dalam memerintah. Tetapi ternyata semua yang mereka cari dan mereka cari serta mereka dapatkan itu ternyata tidak cukup untuk memuaskan kedahagaan dalam jiwa mereka. Kisah seorang wanita Samaria yang sedang menimba air di sumur, kemudian berjumpa dengan Tuhan. Terjadilah dialog dengan Tuhan dan bagaimana Tuhan menerangkan kalau dia bisa memberikan air yang membuat dia tidak lagi kehausan. Dan apa respon wanita itu? Kita membaca Yohanes 4 ayat 15 dikatakan begini. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus lagi dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Karena dengar Tuhan yang akan beri air yang membuat dia tidak haus, maka wanita itu meminta kepada Tuhan. Pikirnya wanita itu adalah air jasmani. Tetapi Tuhan tahu kebutuhan wanita ini bukan sekedar air jasmani, tapi air yang menyegarkan jiwanya. Maka percakapan itu Yesus berkata, panggil suamimu, karena Tuhan tahu bagaimana cara wanita itu hidup. Terbongkarlah hidup wanita itu. Dia berkata, aku tidak punya suami. Ya, dan Tuhan berkata, betul perkataanmu. Sekarang laki-laki yang tinggal kepadamu bukan suamimu. Dan itu sudah laki-laki yang ke-6. Bayangkan saudara, wanita ini haus akan kasih sayang. Wanita ini haus akan perhatian. Wanita ini haus akan kebahagiaan. Maka berkali-kali dia menikah dan bercerai karena dia tidak pernah mendapatkan kepuasan di dalam diri seorang laki-laki, maka bercerai. Tetapi Tuhan tahu dan kemudian pada waktu Tuhan bercerita bagaimana dia bukanlah suaminya dan itu adalah laki-laki yang sudah ke-6. Apa yang terjadi? Kemudian kita lihat Yohanes 4 ayat ke-28 sampai ke-29. Maka wanita itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu lari ke kota dan berkata kepada orang-orang di sana, "Mari, lihat orang yang memberitahukan kepada saya segala sesuatu yang pernah saya lakukan. Mungkinkah dia itu Raja Penyelamat?" Wanita ini berjumpa dengan Tuhan dan pembicaraannya membuat dia sadar betapa dia membutuhkan Raja yang menyelamatkan jiwanya. Air
yang dia butuhkan adalah air jasmani, mungkin bisa didapat dari sumur. Tetapi kehausan akan jiwanya tidak akan pernah bisa dipuaskan oleh yang namanya sebuah perkawinan atau seorang laki-laki. Dan dia cuma dapatkan kepuasan itu hanya di dalam pribadi yang namanya Yesus Kristus. Yohanes 4 ayat 4 dikatakan ia harus melintasi daerah Samaria. Ada perkataan harus, ya, artinya Yesus harus menolong wanita yang ada di Samaria yang lagi mempunyai masalah, kehausan dalam jiwanya, kehausan kebutuhan akan jiwanya, entah itu akan kasih sayang, akan perhatian, maka Yesus harus datang menolong wanita ini. Apakah hidup kita sedang dalam kehausan? Apakah hidup kita di dalam dahaga mencari ketenangan, kepuasan dalam hidup? Datanglah kepada Tuhan. Atau mungkin kita membutuhkan keselamatan dalam hidup kita. Kita meragukan kalau kita meninggal kita akan kemana. Rasanya belum yakin kalau Anda ini punya surga. Maka datanglah kepada Tuhan. Dia adalah juru selamat bagi dunia. Sebuah ayat yang tentunya bagi kita sudah sering kita baca dan mungkin sebagian kita sudah menghafalnya. Terambil dari Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tadi dikatakan akulah jalan dan kebenaran dan hidup dari perkataan Tuhan Yesus sendiri. Dan di sini Yohanes 8 ayat 12 menjelaskan kembali, akulah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku, dia tak akan berjalan dalam kegelapan. Buat kita yang punya Yesus, jangan takut, kegelapan tidak pernah ada dalam hidup kita. Karena kita akan berjalan dalam terang dan terang Kristus Yesus. Yesus mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Karena dia adalah jalan buat kita. Sehingga kita tidak perlu takut apapun yang kita mau jalani dalam hidup. Karena dia adalah jalan, maka kita bisa jalani kehidupan kita dengan penuh keberanian. Dan dia berkata, akulah jalan yang akan membawa engkau ke surga. Akulah kebenaran yang sesungguhnya. Dan akulah hidup yang tidak ditelan oleh maut. Jadi buat kita semua, teman-teman, kalau kita punya masalah di dalam dahaga hidup kita, punya persoalan masalah haus dalam jiwa kita akan keinginan mendapatkan damai sejahtera. Kita menginginkan keselamatan. Mari datang kepada Tuhan Yesus. Shalom bagi kita, shalom bagi Indonesia, shalom bagi kita semuanya. Amin.